Halo, assalamualaikum guys. Jangan lupa ya di like, di share, and di subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dede Haryanto. NIM saya 1182071445 Ya, saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, tepatnya jurusan saya yaitu Ilmu Hukum semester 4. Baiklah, video ini saya buat atau saya persembahkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hak asasi manusia gitu. Baiklah, materi saya di sini yaitu ialah teori hak asasi manusia. Tapi yang lebih baiknya sebelum kita masuki materi teori-teori hak asasi manusia tersebut, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu arti dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri ialah hak yang melekat pada diri seseorang, yang bersifat kodrati, yang fundamental, yang diberikan atau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana harus dijaga, dihormati, dan dilindungi bagi individu, masyarakat maupun oleh negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat dan pada hakikatnya sebagai keberadaan manusia yang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan dianugerahi olehnya, yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, serta setiap manusia demi perlindungan, kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Begitu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian baiklah, kita masuki saja materi kita, yaitu teori-teori hak asasi. Langsung saja kita masuki materi saya, itu ya teori hak asasi manusia. Setelah kita mengetahui apa tadi arti dari hak asasi manusia itu sendiri. Adapun teori-teori hak asasi manusia itu ada 4. Itu di dalam buku bisa begitu. Mungkin ada tambahan teori-teori lain, nanti saya tambahkan di akhir begitu. Yang jelas 4 teori pertama itu terlebih dahulu yang akan saya bahas. Yang pertama itu teori hak alami atau natural right. Kemudian yang kedua teori positivis. Kemudian yang ketiga teori rivalitas kultural. Kemudian yang keempat teori doktrin Marxis gitu. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuki materi kita. Yang pertama itulah teori hak alami atau natural right. Oke. Teori ini berpandangan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Jadi teori hak alami ini sejak manusia lahir itu sudah dianggap memiliki hak asasi begitu, bagi tanpa terkecuali. Jadi setiap manusia itu sejak lahir hingga akhir hayat atau sudah meninggal itu memiliki hak asasi manusia. Ialah teori positivis. Teori ini berpandangan hak haruslah tertuang dalam hukum yang nyata. Maka hak dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Teori positivis ini
pertama kali dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Oke teman-teman, lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori relativitas kultural. Teori ini merupakan tesis atau teori yang menentang dari teori hak alami. Teori ini menganggap hak itu bersifat universal adalah suatu pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau imperialisme kultural. Manusia merupakan interaksi sosial dan kultural yang memiliki perbedaan dalam tradisi, budaya, dan peradaban dalam memandang soal kemanusiaan. Itu menurut teori relativitas kultural. Yang keempat, teori Marxis. Teori ini menolak teori-teori dari hak alami karena teori atau negara atau kolektivitas suatu masyarakat adalah suatu sumber galian seluruh hak atau repository of all right, atau tidak ada hak individual yang ada hak legal yang diberi oleh negara untuk menjamin eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Oke teman-teman semua, tadi kan sudah ada 4 itu teorinya. Kemudian saya akan menambahkan teori lainnya, itu seperti teori keadilan. Nah, teori keadilan ini sering kita kenal dengan legal justice. Teori keadilan ini adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Keadilan sosial ada salah satu contoh dari sikap adil itu sendiri. Keadilan sosial memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena menyangkut bangsa dan negara. Kemudian teori kemanusiaan. Teori hukum kemanusiaan adalah semua ketentuan yang terdiri dari perjanjian yang bermaksud untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional. Dalam teori hukum humaniter internasional dikenal ada 3 asas utama, yaitu asas kepentingan militer, yang kedua asas kemanusiaan, dan asas kesatriaan. Mungkin ini teori yang terakhir saya tambahkan itu teman-teman, yaitu teori hukum kritis. Teori hukum kritis adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktek yang selama ini telah diterima. Penganut studi hukum kritis percaya bahwa logika dan struktur hukum muncul dari adanya kekuatan kebersamaan di dalam masyarakat. Itulah beberapa atau materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf pada teman-teman semua. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.